Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep dan Teori Gender, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Dian Gusta Anggraini, SMKM. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Melania Yonelia, Faradiba Mediana Putri, Hanifa Aulia Rafdi, dan Tantri Febria. Pada kesempatan kali ini ada 5 outline pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep gender, definisi gender, teori gender, pendekatan mencapai kesetaraan gender sebagai rezim internasional. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu konsep gender. Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Di dalam Webster's New World Dictionary, yang mengartikan bahwa gender merupakan suatu perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan menurut Webster Studies Encyclopedia, gender diartikan sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi dapat diartikan bahwa gender merupakan pembedaan antara perempuan dan laki-laki yang berdasarkan sifat, peran, dan posisi perempuan atau laki-laki tersebut yang dibuat oleh masyarakat secara turun-temurun, dipengaruhi oleh budaya setempat, kepercayaan, penafsiran agama, politik, sistem pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Next. Biasanya orang sering mengidentikan gender dengan seks. Akan tetapi terdapat perbedaan antara gender dan seks. Kalau seks itu lebih mengacu kepada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan konsep gender ialah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gender itu merupakan jenis kelamin sosial, sedangkan seks ialah jenis kelamin biologis. Dapat dilihat dari slide bahwa seks atau jenis kelamin itu diciptakan oleh Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, dan berlaku kapan dan di mana saja. Sedangkan gender dibuat oleh manusia, tidak bersifat kodrati, dapat berubah, dapat ditukar, dan tergantung kepada waktu dan budaya setempat. Next. Yang selanjutnya ada teori gender. Yang pertama ada teori nurture, yaitu menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletar. Yang kedua, ada teori natur, yaitu menurut teori natur adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.
Yang ketiga, ada teori equilibrium yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dan dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Next. Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, ada sadar gender atau gender awareness, yaitu kondisi atau keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, ada buta gender atau gender blind, yaitu kondisi keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada peka atau sensitif gender atau gender sensitif, yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender atau disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ada mawas gender, yaitu mawas gender atau gender perspektif, yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender. Yang terakhir ada peduli atau responsif gender atau gender concern atau responsif, yaitu kebijakan atau program atau kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin. Next. Selanjutnya ada pendekatan pencapaian kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional atau Hankamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadaan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang pertama, perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama, dan lokasi geografis publik. Yang kedua, adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Yang ketiga, memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Yang keempat, pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Yang kelima, individu dalam pendidikan juga diarahkan agar memperoleh kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minat. Next. Selanjutnya yaitu kesetaraan gender sebagai rezim internasional. Rezim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik, dan ekonomi. Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, di antaranya perempuan dalam pembangunan, perempuan dan pembangunan, serta gender dan pembangunan. Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengurus utamaan gender yang disepakati pada Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing tahun 1995. Adapun aspek-aspek yang selama ini menjadi kendala pencapaian kesetaraan gender adalah adanya bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender, yaitu perlakuan berbeda yang merugikan dalam suatu konteks tertentu.
Hal ini perlu ditegaskan bahwa perlakuan berbeda dapat dan bahkan harus dilakukan jika dimaksudkan sebagai cara mencapai kesetaraan posisi. Contohnya, cuti hamil dan melahirkan diberikan hanya kepada perempuan, merupakan bagian dari perlakuan berbeda demi memenuhi aspek keadilan gender. Next. Bentuk diskriminasi yang dikemukakan oleh Mansur Fakih tidak harus dimaknai sebagai bentuk diskriminasi semata, tetapi menunjukkan implikasinya stereotipi, subordinasi, dan marginalisasi merupakan bentuk diskriminasi yang berimplikasi pada kerentanan, yaitu pelimpahan beban berlebihan dan kekerasan bagi mereka yang subordinat dan termarginalkan. Menghilangkan aspek-aspek diskriminatif ini merupakan bagian integral pencapaian keadilan gender yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesetaraan gender. Proses yang harus dilalui dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengaruh utamaan gender, yaitu menyusun ulang, meningkatkan, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan sehingga perspektif gender digunakan oleh pembuat keputusan dalam semua tingkat kebijakan agar mencapai kesetaraan gender. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.